Bab 5. Masa Kejayaan Islam. Pada materi ini akan dibahas mengenai pengaruh kejayaan Islam, pengakuan dunia akan kejayaan Islam, masa depan dari peradaban Islam, periodisasi sejarah Islam, masa kejayaan Islam, dan tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, pengaruh kejayaan Islam. Sejarawan barat seperti Jacques Sirester dan Montgomery Watt juga mengakui peran besar Islam dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia selama 5 abad. Peradaban Eropa juga berutang pada sumbangsi peradaban Islam. Selanjutnya, pengakuan dunia. Barack Obama menegaskan bahwa peradaban saat ini sangat berutang pada Islam. Meskipun sering diabaikan, pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan Barat tetap terasa hingga hari ini. Selanjutnya, masa depan peradaban Islam. Dengan mengenang kejayaan Islam masa lalu, umat Islam diharapkan mampu menghidupkan kembali potensi kejayaan peradaban Islam di masa kini dan mendatang, terutama saat tanda-tanda kemunduran peradaban Barat mulai tampak. Waktu bergerak maju dan tidak pernah mundur, begitu juga peristiwa sejarah. Sebagai manusia yang diberi akal, pastinya sudah mengingat apa dan bagaimana kejadian yang terjadi di masa lalu. Berikut adalah beberapa sebab mundurnya dan runtuhnya peradaban Islam. Yang pertama yaitu mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Khalik, saling dengki dan serakah. Umat Islam kurang memiliki semangat untuk maju dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, modernisasi telah mengglobal yang ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat komunikasi dan informasi. Modernisasi membuat jarak tidak menjadi hambatan, namun mudah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini menuntut adanya pembangunan moral yang kokoh. Yang terakhir, perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi. Sebagian umat terlena dengan mainan baru berupa alat komunikasi seperti handphone, sehingga tidak lagi gigih dalam menuntut ilmu. A. Periodisasi sejarah Islam. Harun Hasian dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. 1. Periode klasik 650 sampai 1250 Hijriah. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000 Hijriah. B. Fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Hijriah. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Hijriah. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, dan B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. B. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Titik. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan,
ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd yang hidup selama 520 sampai 597 Hijriah. Bernama lengkap Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova, Spanyol dan wafat di Marrakesh, Maroko. Menguasai berbagai ilmu dan memiliki berbagai karya-karya terkenal. Berpendapat bahwa filsafat dan agama Islam tidaklah bertentangan. Yang kedua yaitu ada Al-Ghazali yang hidup pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Memiliki nama lengkap Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara dan wafat di Tus. Dikenal karena kehidupan zuhud dan pengembaraannya dalam tasawuf, yang memiliki jasa besar memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad, mendirikan madrasah di Tus dan menulis 288 buku. Salah satu karya terkenalnya adalah kitab Ihya Ulum ad-Din mengenai akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Dijuluki Hujjatul Islam. Yang ketiga, Al-Kindi. Hidup pada tahun 805 sampai 873 Masehi, memiliki nama lengkap Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah dan wafat di Baghdad. Menguasai berbagai bidang seperti filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Berpendapat bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan. Dijuluki Faisaluf al-Arab atau filosof orang Arab. Yang keempat ada Al-Farabi yang hidup pada tahun 872 sampai 950 Masehi. Memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlag Al-Farabi. Lahir di Falabi, Transylvania dan wafat di Damaskus. Keturunan Turki, menguasai logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Karya terkenalnya salah satunya adalah Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wal Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang kelima ada Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di Asyafana dekat Bukhara dan wafat dimakamkan di Hamazan. Menguasai bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan kedokteran. Memiliki karya terkenal yaitu Al-Qanun fit At-Taib, ensiklopedi kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedi filsafat dan ilmu pengetahuan.